Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita, Ustadz mengajak anak-anak Ustadz semuanya untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita terbangun di hari ini. Marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan segala kata puji kepada Allah, karena tanpa kasih sayangnya, tanpa rahmatnya, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas kita saat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah mampu menyelesaikan pembelajaran kita di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Sama halnya dengan tema 1, tema 2 ini juga memiliki 4 subtema, yaitu subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Dan sub 4, menyayangi hewan. Sekarang masuk kita kepada subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran 1, kita ditampilkan sebuah cerita dongeng yang sama-sama kita tahu cerita dongeng adalah cerita bohong atau cerita yang dibuat-buat. Berbohong baik melalui tulisan maupun lisan sama-sama dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini kita cukup mengetahuinya saja. Dongeng ini berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dikisahkan terdapat persahabatan antara seorang anak manusia dengan sebuah pohon. Bagi anak tersebut, pohon itu adalah teman bermainnya dari kecil hingga besar. Dan setelah besar, dia selalu meminta kepada pohon tersebut. Dan pohon tersebut dengan tulusnya selalu memberikan apa yang anak tersebut minta. Dalam cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa anak tersebut melakukan sebuah kesyirikan, yaitu dia meminta kepada selain Allah. Untuk itu, maka kita tidak boleh meneladani cerita ini. Pohon juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Kita sebagai manusia wajib menjaga kelestariannya serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Sekarang coba amati gambar berikut. Di dalam gambar terdapat seorang anak perempuan yang sengaja Ustadz sensor dikarenakan dia tidak menutupi auratnya. Anak perempuan ini bernama Dayu. Dayu adalah seorang anak perempuan yang mencintai kebersihan. Pada gambar terlihat Dayu sedang membersihkan halaman rumahnya dengan mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon. Daun-daun kering tersebut Dayu letakkan di 2 buah kotak yang berbeda. Di kotak pertama terdapat 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua terdapat 15 helai daun kering. Dayu kemudian menghitung jumlah semua daun kering tersebut. Dengan penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama?
Mari kita lihat. Jika tadinya 35 ditambah 15 hasilnya 50. Jika kita balik, 15 ditambah 35 hasilnya sama juga dengan 50. Sekarang mari kita coba pada penjumlahan bilangan yang lain. Contoh, 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Jika dibalik, 930 ditambah 120 hasilnya juga sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Sekarang kerjakan latihan berikut yang terdapat pada halaman 7 dan kerjakan seperti contoh. Di pembahasan berikutnya terdapat pembahasan mengenai lagu. Dikarenakan ini tidak sesuai dengan syariat agama kita, maka kita lewati saja. Selanjutnya kita sambung di pembelajaran kedua. Pada gambar terdapat 3 orang anak yang bernama Edo, Siti, dan Beni yang sedang bermain di rumah Dayu. Kembali mereka memiliki bacaan yaitu cerita dongeng. Anak-anak Ustadz dan Ustazah sekalian, kembali Ustadz ingatkan bahwa cerita dongeng adalah cerita bohong. Berbohong adalah satu larangan yang dibenci Allah. Untuk itu kita tidak boleh mempercayainya. Kita cukup mengetahuinya saja dan mengambil pembelajaran di dalamnya. Cerita dongeng tersebut berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Di sini diceritakan tentang 2 orang pengembara yang sedang berteduh di sebuah pohon yang besar tetapi tidak memiliki buah. Lalu salah seorang pengembara mengejek pohon besar tersebut karena tidak memiliki buah. Lalu pohon besar tersebut marah dan mengatakan bahwa pengembara tersebut tidak tahu berterima kasih karena mereka telah diberi tempat berteduh, tetapi masih menghina pohon tersebut. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Seperti tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Dan juga hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib mensyukuri apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih segar. Coba anak-anak Ustadz praktekkan gerakan memutar atau meliukkan badan seperti gambar berikut. Ini dapat membuat otot kita tidak kaku dan peredaran darah kita menjadi lancar. Alhamdulillah, 2 pembelajaran kita di subtema 1 ini telah selesai. Ustadz berharap semoga anak-anak Ustadz dapat memahami apa yang Ustadz jelaskan. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.